RMS, OPM dan sebagainya, raja-raja kecil itu dibunuh semua. Nah, 79 tahun saudara-saudara kita di tanah air Sumatera semua dijadikan sebagian sebagai TKI. Alam kita yang luas ini dieksploitasi dengan program transmigrasi. Saudara mikir, kalau seperti ini terus, masa depan anak cucu kita di ujung tanduk, saudara. Mau dijadikan seperti Jawa 100 tahun yang dulu dijadikan babu oleh Belanda. Maka malapetaka ini kita tolak sama-sama dengan kita jadikan perjuangan ini perjuangan untuk menuju negara yang aman, Daulatul Thayyibun. Baik, Pak Lang, silakan. Jadi kalau kita mau bicarakan NKRI harga mati, 350 tahun diperbudakkan oleh Belanda, dan itulah ketuanya, budak Belanda selama 350 tahun. Hasil 80 tahun kemerdekaan, anak-anaknya dijual ke luar negara untuk dijadikan babu dan kuli. Penguasaannya, mengapa mereka bisa menguasa? Disebabkan bantuan-bantuan daripada new colonialism, sama ada Western World atau Singapura. Tanpa bantuan daripada luar, kekuatan RI konyol, nggak ada harga mati, nggak ada harga diri, nggak ada kekuatan, nggak ada apa-apanya. Yang ada hanya bisa mengabdikan diri kepada tuan-tuannya di luar negara. Harga NKRI harga mati, minum aja baygon sekali lagi. Jadi saudara yang bilang-bilang NKRI harga mati, ya minum baygon aja sambil kencing di atas foto Soekarno. Baik, yang di bawah yang mau naik ke atas, ada satu kursi lagi masih kosong. Silakan saudara yang mau naik. Nggak apa-apa, kita ini edukasi pendidikan tentang revolusi sosial bisa juga, ataupun tentang kemerdekaan, kedaulatan di tanah air kita. Karena kita sama-sama Islam, kita sama-sama saudara, kita sama-sama sebagai manusia, human right, kita hidup bersama dan hak yang sama di atas permukaan dunia ini ya. Tetapi hak kedaulatan tanah air Jawa di Pulau Jawa, bukan di Aceh, bukan di RMS, bukan di Maluku, bukan di Papua, bukan juga di Sulawesi. Begitu saudara. Merdeka. Merdeka. Ini tadi ramai yang mau naik, sebentar ya, saya ambil satu-satu. Vale Kru, silakan. Jadi kalau NKRI harga mati, bilang dengan kami apa yang NKRI telah capai selama 80 tahun. Selain daripada tanah dan marwah dan semua hasil alam dikuras oleh orang-orang luar. Apa kebanggaan NKRI selama 80 tahun? Kami sebagai orang Aceh bisa membilang kebanggaan kami. 100 tahun kami berperang dengan Portugis. Hampir membankruptkan pemerintahan Belanda berperang dengan kami. Dan serdadu-serdadu Belanda, 80% daripada majoriti serdadu Belanda, semua daripada hamba-hambanya dari Jawa. Apa NKRI? Baik, ketika leluhur kita orang Padang, orang Minang, orang Sulawesi, orang Patimura sana bertempur dengan orang-orang Aceh melawan Belanda, orang dari Pulau Jawa malah dikeloni nama Belanda. Aduh, jong. Dan itulah ketua-ketua pemerintah Indonesia. Baik, saudara Abed, silakan Abed, mic-nya udah dibuka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Saya nyimak aja dulu, belum paham temanya seperti Nyimak di apa. bawah, jangan naik ke atas, jangan pecahkan konsentrasi kami ya. Itu gaya-gaya Borjuis, gaya-gaya Belanda itu, gaya-gaya feodal itu. Yang nggak mau bicara turun aja ke bawah, di bawah longkang sana dalam kardus ya, di bawah jembatan Pulau Jawa sana. Baik, Federico, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, perkenalkan diri Anda, dari kesatuan mana, rating berapa, silakan. Nah, siap. Nama saya Vale dari Jawa Timur. Baik. Dari Jawa Timur. Kalau menurut saya sih, Bang, udahlah, jangan sampai terprovokasi dengan orang yang punya kepentingan pribadi, gitu, Oh, saudara. enggak. Sorry. Enggak ada kepentingan pribadi ini. Ini bukan Pertamina minyak oplosan. Sorry. Saudara turun aja ke bawah. Kurang ajar ini. 5. Yang Jawa, Bang, Jawa, udah nih. Sebentar. Bisa dijawab. Nggak. Kita bukan fokus ke situ, Bang, sekarang. Nanti kita Sementara Jawa, Bang. Nanti Udah kita Jawa. buka dialog antar Awasi. kampung aja di Jawa Timur atau Jawa Tengah. Hahaha. Pemerintahmu itu pikir pribadi, ini kita pikir seluruh bangsa. Jangan bilang Hidup saja kita engkari berjuang harga untuk- mati. Yang hidup kok harganya mati. Oke, sudah Bang Ihsan. Kita di sini, Bang, saya udah bilang dari awal, kita bukan lagi ngoplos pertama, kita bukan lagi korupsi berjamaah. Di sini kita lagi buat edukasi, mencerdaskan anak bangsa pribumi. Jadi kalau saudara naik, tiba-tiba datang bilang jangan terprovokasi, ini suatu pencemaran nama baik kepada host. Ini suatu mencoreng live streaming yang bermartabat ini. Paham? Jadi jangan ya. Kalau nanti saya naikkan lagi, saya harap kata-kata provokator seperti saudara Belerens tadi, saya nggak mau dengar di sini. Karena itu menampakkan mental budak, bukan mental patimura ataupun mental pahlawan. Kalau mau naik langsung ajukan pertanyaan ataupun buat statement. Yang mana statement itu mengatasnamakan wilayah kalian masing-masing. Begitu saudara. Abdul Manaf. Halo, silakan. Yang naik perkenalkan diri Anda, dari kesatuan mana, rating berapa, silakan. Gimana bang? Halo, nggak dengar tadi, baru gabung. Nggak apa-apa, di bawah dulu. Ke klinik dulu, saudara. Oke. Abu. Mau ngomong, silakan. Ya, salah satunya kenapa presiden selalu orang Jawa. Sudah 80 tahun Indonesia merdeka, asyik Jawa-Jawa saja yang jadi presiden. Apa orang lain nggak bisa memimpin? Hah? Cicimpala, silakan. Tapi yang pastinya bangsa Jawa itu bangsa budak. 350 tahun dijajah oleh Belanda tanpa perlawanan. Cicim di monitor. Tommy Miana. Oke, Abdul. Nah, pertanyaan tadi yang saya dengar tadi, abang bilang Perkenalkan kita diri itu- dulu. Perkenalkan diri dulu. Anda Oke, dari oke. mana, kesatuan apa, rating berapa? Jangan kalang kabut. Masih panjang perjuangan ini. Toh nyatanya Oh, kita iya. belum merdeka. Silakan. Nama ya, kalau nama saya udah terjelas ya, Abdul Manaf dari wilayah Medan, Tanjung Tiram, Sumatera Utara. Terus apa lagi? Host, udah perkenalkan nama, terus apa lagi host? Apa pertanyaan sekarang? Silakan. Pertanyaan atau Oke. statement? Silakan. Pertanyaan. Menurut host, negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang telah berdiri hampir 80 tahun, yang telah bersama-sama bergabung
kita dari Sabang sampai Merauke untuk memperjuangkan cita-cita para pendiri bangsa. Apakah menurut host, setelah kita berjuang bersama di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebentar. Kapan saya sama saudara berjuang bersama? oke, kalau kita, Halo, Bang Abdul, kapan? oke, kita tidak dilahirkan pada waktu yang sama. Jangan ngeklaim. Bahasanya harus diperbetulkan dulu, ya. Ya, Oke, silakan. ya. Oke, jadi seluruh daerah di Indonesia menyatakan bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, sebentar. Dinyatakannya kapan? Ada surat menyuratnya. Siapa yang nyatakannya? Dari Aceh dulu, silakan. Siapa? Dan Dari dinyatakannya Aceh. kepada siapa? Oke, saya ceritakan pada saat tahun 1948 diadakanlah pertemuan oleh Muhammad Mansur, Gubernur Kepresidenan Sumatera, yang ingin mengajak para sultan untuk bergabung dan tidak mengakui Republik Indonesia. Oke, baik. Dari Muhammad Mansur. Oke, baik. Kalau dari Papua siapa? Kalau dari Papua itu aku tidak tahu. Itu ada siapa namanya tuh? Itu ya yang gambar pahlawan itu loh. Relax, jangan kalang kabut. Waktu masih panjang, santai. Iya, santai Bang. Itu yang ada di gambar pahlawan yang uang 2000-an tuh kalau nggak salah. Itu terus Kalau yang di uang 500-an zaman saya dulu itu gambarnya orang hutan. Apa sama situ dikasih? iya, enggak lah Bang, nggak boleh begitu. Menyamakan orang sama orang hutan itu artinya kita rasis, nggak boleh. Oh, Siapapun jangan diplesetir. dia, Saya dia bilang harus kalau dihargai. zaman saya dulu ada uang 500-an kertas, gambarnya monyet atau orang hutan. Kan saya bilang begitu. Iya, saya pun hidup di dalam menyamakan, hutan saya juga, tidak menyamakan orang dengan ini. Saya kan memaparkan. Kalau zaman saya dulu ada uang 500-an, gambarnya monyet, gambarnya orang hutan. Nah, Oke. Abdul bilang jangan menyamakan orang sama binatang. Kan lain ceritanya. Oke, dah. Jadi aku cerita duit 2000 tahun kini. Nah, bukan tahun dulu, bukan duit 500 tahun dulu ya. Oke? Saya nggak tahu, udah lama nggak pegang duit 2000. Saya pegang duit ratusan, Bang. Oke, bagus. Alhamdulillah, semoga rezeki Abang juga mengalir kepada kami. Nah, Amin. pertanyaannya Semoga Bang. kita cepat merdeka gitu, Bang. Oke, lanjut. Kan belum pertanyaan ini. Barulah kata pengantar. Udah langsung dipotong-potong, langsung diriba-riba kita. Sabar dulu. Nah, menurut Abang, apakah negara kita ini sudah berhasil menjadi suatu negara? Bang, minta maaf, jangan ngeklaim negara kita, jangan ngeklaim. Kan udah dibilang jangan ngeklaim. Apa negara kita? Saya nggak bernegara dengan Indonesia, sorry ya. Nah, kalau Abang tidak mau ngeklaim sebagai warga negara Indonesia, harusnya Abang bisa lah gunakan bahasa Aceh kita. Jangan kita pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kita bukan bukan Maaf, Bang, bahasa itu bahasa Indonesia, Melayu ya, bahasa bahasa Melayu. Melayu itu. Oh, penonton harap tenang. Sorry, minta maaf dulu ya, sorry. Bang, begini Bang. Indonesia itu tidak ada bahasanya. Dia mencuri bahasa Melayu. Indonesia itu tidak ada negaranya. Dia mencuri wilayah kita. Dia klaim seperti apa yang Abang sampaikan tadi. Abang kan ngeklaim aja dari tadi. Bang, saya ini orang Melayu. Saya lebih paham lagi tentang bahasa ini. Oke, dan saya lama dulu di Pulau Penyengat, tempat berasalnya bahasa Melayu. Oke, dan saya sudah ke makam Raji Ali Haji di sana. Oke, jadi jangan merasa paling paham tentang bahasa Indonesia. Saya asli orang Melayu. Oke. Bahkan, Tapi kayaknya orang Melayu sendiri nggak tahu apa maksud bahasa Melayu. nah, Bahasa Indonesia Abang dibilang. salah. Melayu ini Bang, banyak kulturnya, banyak dialeknya. Melayu, Ini kepulauan mungkin beda. ini mungkin Melayu yang sudah hilang ingatan.
Dah. Abang kan nggak boleh mengklaim. Kita kan nggak boleh menjustifikasi seperti dibilang tadi. Tapi abang sendiri menjustifikasi. Yang mengklaim ini siapa? Dari tadi yang mengklaim kamu yang bilang bahwasanya Indonesia itu mana? Mana budayanya? Mana bahasanya? Yang ada bahasa Melayu, yang ada bangsa Aceh, yang ada bangsa Melayu, yang ada bangsa Minang. Mana bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia itu bangsa yang jadi-jadian untuk mengkuras harta dan pusaka tanah nenek moyang kami. Mana bahasa Indonesia? Itu Nenek makanya moyang saya Indonesia bilang apa coba? kamu ini nggak tahu Melayu itu apa. Kamu sudah hilang ingatan. Bang, jangan ajari Melayu tentang tu Melayu. Serius. Abang baru sedikit. Masih di Ini dalam. perkara yang sangat menyedihkan. Orang Melayu sendiri kita harus ajar apa maksud Melayu. Abang Orang sudah. Melayu sendiri harus diajar. Seperti sebenarnya orang Melayu seperti kamu yang merusakkan Melayu. Kamu yang hilang ingatan. Abang, Orang seperti kita akan siapa pernah ini, bilang Bang? tentang Orang-orang- pembantaian 1948, Bang, tentang Kesultanan Sumatera Timur. Sudah, Abdul sudah. Cukup dulu, tutup mic-nya dulu. Oke, sekarang kita klarifikasikan dulu. Oke, waktu Pak Lang 2 menit. Contoh-contoh orang seperti apa yang menghancurkan peradaban Melayu, baik bahasanya, agamanya, kebudayaannya, dan segala macam. Silakan Pak Lang. Bangsa itu didirikan dengan bahasa, dengan budaya, dan tradisi pusaka negara tersebut. Ini bangsa Indonesia di mana satu bangsa itu bersambungan dengan bangsa lain. Kita lihat budayanya dari lahir sampai dia mati. Sepertinya bahasa Aceh dengan bahasa Melayu itu dekat, dari kain sampin, dari bajunya. Tapi bangsa Melayu dan bangsa Jawa nggak ada hubungan. Bangsa Jawa itu pakai bajunya pun separa bogel. Apa yang dibilang satu bangsa? Kami nggak kenal itu. Budayanya aja kami nggak kenal sama mereka. Nggak ada sangkut paut. Jadi jangan bilang kami satu bangsa dengan mereka itu. Nggak ada kena mengena. Yang ada hanya new kolonialisme, pertambahan, kelanjutan penjajahan Belanda ke atas negara-negara tersebut untuk mengkuras dan mencuri harta-harta negara tersebut. Itu aja yang ada. Jangan bilang kami ini orang Indonesia. Nggak ada sangkut paut, Bung. Kalau Bung kan tidak mau disangkut pautkan jadi orang Indonesia, betul? Kami orang Aceh pun Melayu. Oke, Oke. Bang Abdul, sebentar. Sepertinya Anda ini Melayu rosak ini. Udah kekenyangan, udah dikasih tua setiap hari Mak Jawa ini. Makanya udah bisa hidup. Kami tidak bisa hidup seperti peradaban Jawa. Minta maaf ya. Peradaban Melayu Aceh tidak bisa hidup dengan peradaban Jawa. Mereka boleh beranak pinak dalam Kami kardus. juga Bang Melayu Deli, Bang. Santai dulu. Tapi kami tidak bisa. Kami tidak bisa hidup di bawah jembatan. Kami tidak bisa beranak pinak dalam kardus. Sorry ya. Oke, baik. Kita kasih kesempatan kepada Mumang yang minta naik. Mumang silakan. Mang, Assalamualaikum. Anda dari mana, Mang? Saya Perkenalkan dari diri, Bekasi, Teluk Pak. Agung atau apa? Silakan. Bekasi, Pak, Jawa Barat. Oke, lanjut, Mang. Ya, saya ingin bertanya ini ke Bang Abdul. Bang Abdul, bisa dengar nggak suara saya? Bang Abdul, saya mau tanya ini, apa yang dibanggakan dari Indonesia, Bang Abdul? Bisa jelaskan, Bang Abdul? Minta tolong, Bang Abdul. Maaf nih sebelumnya nih. Terima kasih, Bang Abdul. Wah, ini Bang Abdul yang mana ini? Abdul mana itu? Banyak itu. Oh, ada Astagfirullahaladzim. dua ya, Abdul ya. Ini Abdul yang mengaku tadi dari Melayu tadi. Abdul mana? Abdul mana? Abdul mana, ya? Itu Melayu cepat Nasib, itu. Bang. Jadi nggak kaleng-kaleng. Kita kan. Oke lah, aku jawab langsung. Bang, Oke. apa tadi pertanyaan Abang? Coba ulang lagi sedikit. Apa yang dibanggakan dari Indonesia, Bang? Minta Oke. tolong. Yang dibanggakan dari Indonesia yang pertama besarnya daerah di Indonesia ini, luasnya wilayah. Yang kedua, Oke, cukup, Bang. Udah. Indonesia itu Udah nggak ada terjawab itu, wilayahnya udah terjawab itu ya. itu, Bang. Oke. Jadi kalau saya himpunkan satu bilion manusia untuk dijadikan hamba,
Jadi hamba-hamba itu sangat dibanggakan. Itu maksudnya, itu poinnya. Bukan soal itu kan kita nih belum lebih. Itulah bangsa Indonesia. Kamu nggak keluar negara, lihat aja bangsa Jangan Indonesia. katakan apa keluar negara. Abang belum lagi terlalu cepat pendek abang menyala lah. Santai dulu. Nggak usah keluar negara. Lihat aja di Singapura, babu-babu Singapura tuh orang Indonesia. Tanah Indonesia tuh 80%, hasil Indonesia tuh 80% Singapura punya. Babu Indonesia tuh di Saudi, babu Indonesia tuh di Taiwan. Jadi kamu bangga jadi bambu, dibesarkan, dihimpunkan satu rumpun, satu golongan babu-babu. Itu yang kamu banggakan. Baik, oke, sebentar Pak Lang tutup mic dulu. Maka pada hari ini orang yang namanya Abdullah Manaf Tanjung kami cabut dia sebagai mengakui bangsa Melayu. Dia boleh mengakui sebagai bangsa transmigrasi Jawa. Oke, baik, tutup dulu mic-nya Bang Manaf. Mumang, silakan sambung. Ya, pertanyaan tadi kan Bang Abdul jawab bahwasanya yang dibanggakan oleh yang menjadi satu kebanggaan Bang Abdul tentang Indonesia ini apa tadi Bang Abdul? Lupa saya. Mau aku jawab ada 4, tapi satu aja tadi baru mulai dijawab langsung dipotong. Aku nggak. Ya, satu aja udah cukup Bang. Apa tadi Bang? Oke, yang pertama karena kita menjadi negara kepulauan terbesar. Kepulauan terbesar Bang. Iya, salah satu ya. Ya, Indonesia itu mana pulaunya Bang? Ada Oke. Bang? Yang pertama, yang paling utama Pulau the King of the King, Pulau Jawa. Pulau Jawa punya bangsa Jawa itu Bang, bukan Indonesia. Oke. Yang kedua, Pulau Andalas. Oke. Yang ketiga, Borneo. Yang keempat, Celebes. Nah, yang namanya yang Indonesia punya aja sebutin yang mana? Yang punya Indonesia aja Bang. Indonesia itu Bang adalah gabungan beberapa pulau ini menyatu di dalam kesatuan, dibentuk sebuah persatuan. Minta maaf Abdul. NKRI gitu. Abang ngarang ini. Kayaknya Bang Abdul itu bisa diturunkan aja, yang pada nanti sesat semuanya jadinya ya. Santai aja Nggak kita. ada Bang. Indonesia itu nggak punya daerah, nggak ada. Bangsanya nggak ada. Bahasa pun tidak ada Bang Abdul. Jangan Bang Abdul mengatakan bahasa Melayu sebab bahasa Indonesia. Oh tidak Bang Abdul. Itu hanya pengakuan sebelah pihak aja tuh Bang Abdul. Sekarang abang tahu Indonesia nggak itu nggak ada negara itu Bang Abdul. Macam Aceh nih, negara saya ini. Aceh di mana kita? Bangsanya ada. Tanahnya ada. Tanahnya. Bahasanya ada. Indonesia mana? Indonesia Bang, mana? boleh nggak bertanya aku Bang? Papua punya negara sendiri. Bang, Punya aku bangsa boleh nggak sendiri, bertanya? bahasa sendiri mereka. Ya tanyalah. Sebentar Mang, jelasin dulu yang keras Mang, nggak kedengaran dari tadi. Kamu M. Oke, sebentar Wah. Mang, kasih ulang sekali lagi. Cek. Dengar nggak? Oke, dengar, lanjut. Silakan diulang. Nih saya kasih contoh nih Bang Abdul. Seperti Aceh nih, punya bahasa, punya tanahnya, punya bangsanya. Jelas Bang Abdul. Tapi kalau Indonesia mana? Nggak ada Bang Abdul. Siap, ngaku Tanah salah. Jawa punya bangsa Jawa itu. Siap, Ketua. Ya kan? Benar nggak Bang Abdul? Kan logika aja Bang Abdul. Oke, Ketua. Ketua dulu cakap, nanti baru aku. Gantian kita Ketua, kan enak. Wah siap. Kita kan yang kita bicarakan fakta Bang Abdul, bukan apa namanya, hayalan. Oke. Bang, aku boleh Indonesia bertanya itu tadi, nggak Bang? ada negara itu Bang Abdul. Bahasa pun nggak ada. Bahasa Melayu itu yang dipergunakan. Jangan salah-salah Bang Abdul. Tapi yang paling menyedihkan sekali, bahasa Melayu yang dipergunakan nggak berani mereka menamakan bahasa Melayu. Sebab mereka bisa salah-salahin grammar dan fosa kata itu sendiri menurut apa yang mereka sukain. Jadi mereka itu mencuri bahasa orang
dan menamai nama yang lain. Betul-betul bangsa sial, bangsa yang tidak malu. Siapa bangsa sial, bangsa tidak malu, Bang? Bangsa Yang Indonesia. mengaku Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi Tidak kami malu. sial Jadi gitu. dicuri bahasa Melayu, kemudian nggak dipanggil bahasa Melayu, dipanggil bahasa Indonesia. Oke. Jadi alasan dipanggil bahasa Indonesia supaya mereka bisa merusak-rusakkan bahasa dan tata bahasa itu. Kalau orang Amerika mengambil bahasa Inggris nggak dipanggil bahasa Amerika, dipanggil bahasa Inggris. Sebab apa? Sebab manusia itu ada kehormatan, tahu malu. Tapi Indonesia Jawa itu nggak tahu. Ambil bahasa Melayu dipanggil bahasa Indonesia, bisa dicoret-coretkan apa yang mereka sukai. Itu biadab namanya. Sudah mencuri, merusak. Oke. Abdul, kamu Melayu mana? Melayu transmigrasi ya? Bukan, Bang. Jangan gitu, Bang. Aku asli Kenapa Melayu. kau transmigrasi Bang. kayaknya? Dari segi perkataan kamu dari tadi, saya dapat membaca bahwa kamu keturunan transmigrasi di dalam hutan sana. Enggak, Bang. Aku, Bang, kalau Abang tahu Melayu Batubara, Melayu Tanjung Tiram, Abang pasti paham. Melayu Batubara, Bang, dekat kisaran, Bang. Asli Jadi, original. Abdul, sebenarnya dalam perkara ini kamu yang harus menegakkan prinsip bahasa Melayu yang bahasa nenek moyang kamu yang kami berbicara, kamu yang harus pertahankan. Malah Aku mau kamu yang mempertahankan, Bang. itu makanya kamu panggil kamu ini udah gila. Aku ini mau mempertahankan, mau memperjuangkan, tapi belum lagi isi pikiranku keluar, udah dipotong. Inilah orang, kalian tak bisa memahami sebetulnya grammar-grammar yang aku bangun. Kalian suka langsung menjustifikasi. Hei, Batak, kau dengar dulu ya. Kau bukan Melayu Siapa, sebenarnya, Batak? Batak kau. Astagfirullahaladzim. Ongol. Bukan Melayu kau. Kalau kau Melayu, kau harusnya hormati pada bahasamu. Itu bahasamu yang dijadikan bahasa Indonesia. Kenapa bodoh kamu kalian? Berarti Bang. kau bukan Melayu, kau Batak kau. Abang kalau main Makanya yang abang-abang. Apa? Nggak ada bahasa Indonesia. Abang bisa tahu. Indonesia tidak ada mempunyai bahasa. Bahasa Indonesia itu bahasa karbitan, bahasa pengambilan, bahasa suku yang diambil melalui Sumpah Pemuda. Oke. Kenapa bodoh kalian? Kenapa Nah. bodoh Anda? Oke, aku Berarti kau terima. Batak kau Batak. Gini, Tunduk Bang. dapat tuh di bawah Pancasila kau. Oke. Bodoh kali kau. Oke. Nah, Bang, gini. Kalau memang bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu, yang harusnya adalah kami yang dari Melayu yang paling marah, kenapa orang Abang yang paling repot-repot marah? Itu yang Karena dibicarakan di sini. karena Itu kau yang bengak. dibicarakan ini. Bukan soal bengak, Bang. Aku kasih penjelasan, tapi Abang tak kasih aku sedikit menjelaskan. Bang, kami nggak repot, Bang. menyakitkan hati kami Kami di nggak luar repot. kemanusiaan. Kami hanya Udah menjelaskan dulu. apa yang Abang sampaikan tadi. Abang katakan bahasa yang Abang pergunakan sekarang itu bahasa Indonesia. Jadi kami jelaskan bahwasannya itu bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Melayu. Bukan kami repot, Bang. Abang harus paham itu. Nah, Abang jadi aku Limpul ya. jelaskan. Bentar, Bang Abdul nih kelahiran rumah adat Limpul gitu. Hah? Kelahiran rumah adat Limpul ya. Bukan, Bang. Abang kalau tahu Istana Niat Lima Laras, Kerajaan Melayu di Batubara, Abang mesti paham aku. Abang mesti Ku tengok dari segi kau berbicara, Cok. Kau macam pembantai sultan-sultan di sana. Keturunan Ya, Bang. yang membantai kesultanan di sana. Aku paling paham kejadian pembantaian Kesultanan Sumatera Timur, Bang. Kalau kau Aku paham, lebih paham, kenapa Bang. kau masih mengaku sebagai orang Indonesia? Coba jelaskan. Aku, Bang, keluarga aku Kesultanan dari Asahan, Bang, yang dulu dibantai. Kalau Bang. kau Aku paham kesultanan, sekarang kenapa semua, Bang. kau kesultanan Kenapa yang mungkin? berkhianat kau? Jangan Abang melakukan khianat. Kau Aku berkhianat tahu terhadap nenek moyang kau dengan mengakuinya adanya Indonesia. Kau sudah berkhianat terhadap leluhur kau. Abang yang Abang pikirkan yang kita diskusikan sekarang dengan apa yang mereka diskusikan tahun 1945 berbeda, Bang, kondisi dan situasinya, Bang. Tidak ada diskusi 1945, yang ada pembantaian dan pengkhianatan. Bang, Abang tak memahami masa geopolitik pada saat itu. Abang nggak hidup masa itu. Andai kalau Abang hidup masa itu, mungkin Abang pun akan marah, sama aku pun akan marah. Dan Jadi sampai kamu Emangnya hidup, kau udah marah. hidup masa itu? Kamu udah hidup Maaf, masa maaf. itu. Masa itu emangnya kau udah hidup? Umur kau berapa?
Jangan Masa sok-sok paten kali. Jin, aku kan bilang, Eh, abang cuma kayak kau dengar panggil dulu, kau panggil dulu kalau kau mau berpolitik, mau lawan politik orang Aceh mereka seperti saya ataupun seperti orang Tungkuhos ini, kau panggil dulu siapa rajamu ataupun nenekmu yang paham. Kalau kamu nggak cocok lawan kami. Itu aja. nenek Kau moyangku bang bodoh. itu Sultan Asahan bang. Kalau Ya. kau memang kau asahan, seharusnya kau tahu seluk-beluk Indonesia mengklaim bahasa Melayu kapan? Coba Gimana? kau sebut. Indonesia mengklaim bahasa Melayu kapan? Coba kau sebut. Tahun ya semenjak Sumpah Pemuda lah kita. Ya, Sumpah Pemuda. Oke, Sumpah Pemuda. Memangnya orang Melayu udah tahu waktu diklaim itu ada kata kesepakatan. Abang, Ada. bahasa Melayu ini adalah Lengspritka, artinya bahasa Kau keseharian. bodoh kali kau. Oke, Burak. Sebentar. Ini saya tunjukkan ya. Sebentar, Burak ada kena pelanggaran. Oke, sebentar. Ada yang report di bawah. Jangan report lah. Ini kan edukasi. Oke, itulah sifat kolonialnya Jawa. Mulai di kantor PBB kita dilarang berbicara merdeka, sampai ke TikTok pun masih dilarang. Konyolnya di situ. Oke, baik. Abdul, kamu tahu ini? Tahu. Leluhur Melayu Tahu. itu jalan-jalannya ke Paris. Abdul. Betul. Bukan ke Bali ya, ke Paris itu. Permainannya di Paris. Itu tahun 1931. Tahun 1931 Jawa diangkut dengan kapal arang ke Suriname, jadi babu di sana. Paham kau? Bang, abang nggak bisa meng-apple to apple-kan bangsawan sama rakyat biasa. Nggak bisa bang. Kita samakan rakyat biasa sama bangsawan. Nggak bisa. Woi, Macam Sumatera logika, itu Bang. tempatnya para bangsawan. Gimana? Sumatera itu tempatnya orang Melayu, para bangsawan di situ. Betul. Yang abang bilang tadi Yang ke berperang Suriname. lawan Belanda itu kami. Jadi Abdul kayak gini aja lah Abdul. Kamu ini orang Melayu, kamu ini nggak mau. Jadi mau kalau dipanggil mama kamu itu orang Jawa. Kamu sendiri sekarang yang mengherankan saya kayak gini ya. Rumah kamu itu orang curi, orang ambil dan orang namain nama dengan yang nama yang lain, orang amrik dan orang lain membela kamu. Kami membela bahasa Melayu, malah kamu sendiri yang datang ke menyerang kami. Coba menafikan apa kami bicara. Itu makanya Aku tak menyerang abang. itu makanya saya bilang tadi kamu ini sudah hilang ingatan. Astaga. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gini Abdul, kamu kan katanya kan orang Melayu, Iya. ya kan? Orang Melayu mana ini? Di Sumatera daerah mana? Melayu Sumatera Utara, daerah Batubara, Kecamatan Nyingtiram, Desa Bagandalam. Melayu tok ondak kemana? Ondak. Ya. Jadi kok kamu nggak Gitulah. yang diusir kemarin di bangsa Rempang tuh nggak kamu ini bela? Kenapa itu? Abang, Bukan kalau abang mau aku lihat aja di TikTokku itu gimana? Sebentar. Kau di Batubara, nggak lama lagi habis rumah-rumah kau jadi kebun sawit itu. Abang, kami Batubara Kau di juga diusir kayak orang Rempang nanti nasibmu. Ya itu kan saudara kamu juga itu. sawit Kenapa lah. nggak kamu bela? Ha? Gimana? Jadi Abdul, kamu kayak gini Abdul ya. Itu Delhi, Medan itu kawasan-kawasan orang Melayu dulu, penuh dengan orang Melayu. Tapi disebabkan Iya. anak-anak Melayu seperti kamu yang berpikiran budak, yang telah hilang ingatan, itu makanya sebab mereka itu hilang. Jadi kamu ini generasi yang terakhir. Jadi mungkin selepas kamu ini kalau mau jumpa orang Melayu Sumatera, kita harus pergi ke museum. Kamu bukan hanya cuma mempertahankan, bukan hanya membela dirimu, malah orang yang cuma mempertahankanmu, kamu berperang sama mereka. Jadi orang-orang seperti kamu memang orang sudah hilang ingatan. Aku tak pernah namanya bang membenci sukuku bang. Aku bela garda terdepan Laskar Melayu bang. Apa yang kamu bela? Ini baru Apa yang kita kamu bicarakan, bahasa Melayu itu telah dicuri, dijadikan bahasa Indonesia, diombrak-ambrik. Malah kamu yang membela Indonesia. Bang, aku bukan membela. Abang belum lagi. Kita nih, abang terlalu cepat sumbunya naik. Sabar dulu, jangan pakai emosi. Kita berdiskusi, pakailah namanya suasana yang dingin.
ketenangan. Abdul, tutup mic dulu. Sudah dari tadi kami mendengar coletehan Abdul sambil makan tambul dan minum tua. Oke, baik. Hancur memang. Tutup dulu mic. Saya kasih tahu ya, keadaan di batu bara itu hancur luar biasa. Dan Luar biasa hancur keadaan. Halo saudara Nos, silakan. ya, Bang, mau bertanya kepada saudara Abdul yang tadi saya dengar mengatakan bahwa Papua bergabung di Indonesia itu di tahun 2000. Baik, silakan Nos. Kok tahun 2000? Tidak bang, itu maksudnya pahlawannya aku bilang. Ya, pahlawannya itu di tahun 2000. Kejaksaan di tahun 2000 itu pahlawan. 2000 maksudku. Aku tanya dulu Abdul mendengar dulu aku nanya. Di tahun 2000 itu namanya siapa? Jabatan dia apa? Dia bergabung di Indonesia. Lu jawab dulu. Oke bang, Papua bergabung ke Indonesia itu tahun 1960 pada saat Papera. Jejak pendapat terjadi di Papua yang menyatakan pada saat itu mayoritas suara mengatakan menginginkan bergabungnya ke dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia. Tetapi bang, di dalam Papera tersebut terjadi banyak intrik. Oke, intrik-intrik politik yang terjadi di situ tidak bisa kita kesampingkan. Bahwasannya seluruh yang mengadakan pemungutan suara tersebut itu bisa jadi bukan orang asli Papua. Oke. Tetapi pada kenyataan hasilnya mengatakan apa? Papua bergabung ke Indonesia. Dan juga oleh kepentingan asing. Oke. Bang, dengar dulu. Mungkin Abang keliru. Abang, itu tidak semua orang Papua itu sepakat untuk bergabung ke Indonesia, tapi itu karena didodong sama senjata, moncong senjata, akhirnya mereka ketakutan mati. Hanya sekelompok orang yang bergabung, paham itu. Oke, Bang. Di dalam namanya jejak pendapat, suara mayoritas adalah suara sah, adalah suara kebenaran. Nggak ada itu. Itu karena didodong sama senjata. Polisi, tentara didodong, memaksa untuk mereka harus bergabung. Iya sudah, kalau begitu adakan kembali referendum, buat kembali jejak pendapat. Kamu nggak ingat dulu kami pernah kami cabar Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke untuk mengadakan referendum. Coba aja dilihat kalau Indonesia itu. Halo Abdul, Mas, kan kamu bilang tadi kan suara apa tadi kamu bilang? Suara apa? Maksudnya? Tadi kamu bilang kan suara apa tadi? Suara mayoritas apa? Abang ini udah masuk di mana? Kami udah di mana udah? Awak pun udah. Oke. Baik caplok dengan naurung berapa bang kara-kara. Jadi ketajian agak tidodro. Baik caplok ke perkama. Baik detat ayo orang dodok pungo lagi putih yang hijau-hijau api pekroy. Oke guys. Nos, udah dapat jawaban dari Abdul? Nggak dapat, tidak masuk akal. Iya, saya pun mikirnya begitu. Kayak uang 500-an ya, ada gambar orang hutan. Oke. Masih anak-anak. Dia belum paham tentang sejarah Papua. Nah, Bang. Tapi cobalah abang ngomong dulu. Nanti kasih aku kesempatan ngomong ya, biar ganti-gantiannya lebih enak. Aku nggak mau ngomong sama orang yang tidak paham. Si paling paham, lebih banyak belajar lagi aku, Abang. Baik, Abdul, sudah tutup mic-nya dulu ya, duduk diam-diam ya. Oke. Jadi kayak gini. Oh, silakan Pak Lang. 2 menit. Jadi kayak gini Pak Lang bilang. Jadi kaumnya si Abdul, dia sedarin atau enggak, Sumatera Utara itu negaranya, tanah yang diwarisi dari nenek moyangnya. Sumatera Utara ke Sungai Siak, Riau, semua orang-orang Melayu itu. Tapi ingat, mungkin dia itu generasi yang terakhir di tanah itu. Nanti akan dipenuhi dengan Jawa. Jadi kalau bangsa-bangsa lain mau lihat kemana orang Melayu di Sumatera, nanti pergi aja ke museum. Jadi inilah konsekuensi bangsa-bangsa terakhir yang dijajah. Cara pemikiran mereka itu udah gila, nggak tahu yang mana barat, yang mana timur.
nggak tahu apa yang patut dibanggakan, apa yang seharusnya dipertahankan, apa yang seharusnya dilawan. Dia sudah hilang ingatan, sudah hilang arus. Jadi kasihan sungguh. Obatnya itu memang susah sekali untuk dicari. Itu dia dari berpikiran 100% Indonesia. Yang nggak tahunya itu seluruh bangsa Melayu di Sumatera itu, sama ada Melayu Riau, Melayu Asahan, Melayu Jambi, semua telah dibunuh oleh Indonesia Jawa dan ditukar dengan transmigrasi. Jadi ingat sekali lagi saya bilang, lain kali kalau mau lihat bangsa Melayu di Sumatera, pergi aja ke museum. Bukan hanya kami lah bang banyak transmigran, di Aceh juga banyak transmigran bang. Abang merasa kami akan melawan sampai darah titik terakhir. Nggak lihat kamu di dalam room ini. Setiap bangsa Aceh menggelegak darahnya. Itu bang digayu banyaknya, di Takengon tuh banyaknya orang Jawa di Jagung kemarin tuh mereka goyang-goyang di situ, mereka goyang-goyang erotis melanggar syariat. Tunggu aja sebentar itu. Kami akan usir semua itu dari tempat pengusiran kami. Akan sampai mereka itu di Riau, di tanah kamu, sebab kamu yang menerima mereka di sana. Kami bang, selagi manusia kami memanusiakan manusia bang. Baik, sebentar. Ini udah sesi tanya jawab lagi kan, tadi saya udah bilang masing-masing 2 menit, bukan sesi tanya jawab. Oke, jadi usahakan jangan lari ke person ya, karena memang kita tahu di luar RMS, Papua dan Aceh ini pembodohan, pembiawakan transmigrasi luar biasa. Dan orang-orang sudah dicuci otaknya selama 79 tahun. Jadi generasi baru sudah tidak mengenal lagi siapa nenek moyang mereka. Jadi sudah salah kaprah. Baik, ini ada Wik Susani. Silakan, Wik. Buka mic. Perkenalkan dari mana, silakan. Wike, silakan dibuka mic ya.